Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana asumsi dan keyakinan saling berkaitan. Pemahaman yang lebih kritis terhadap informasi yang kita terima akan membantu kita membedakan mana yang sekadar asumsi dan mana yang benar-benar bisa diyakini. Apa itu asumsi? Asumsi adalah anggapan atau dugaan yang dianggap benar tanpa adanya bukti yang kuat atau verifikasi langsung. Dalam berbagai konteks, asumsi sering digunakan sebagai dasar berpikir atau mengambil keputusan, meskipun belum tentu sesuai dengan kenyataan. Misalnya, dalam logika, asumsi adalah pernyataan yang diterima sementara untuk dijadikan dasar argumen. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mungkin berasumsi bahwa temannya marah hanya karena dia diam, padahal bisa saja dia hanya lelah. Jadi asumsi bisa membantu dalam pemikiran awal, tetapi juga bisa menyesatkan jika tidak dikonfirmasi. Bagaimana dengan yang gaib? Hal-hal gaib seringkali didasarkan pada keyakinan, pengalaman pribadi. Asumsi biasanya dibuat tanpa bukti yang cukup, sementara hal-hal gaib seringkali diyakini berdasarkan kepercayaan, tradisi, atau pengalaman spiritual. Namun, dalam sudut pandang skeptis atau ilmiah, hal-hal gaib bisa dianggap sebagai asumsi karena belum dapat dibuktikan secara empiris. Tetapi bagi yang mempercayainya, hal-hal gaib bisa lebih dari sekadar asumsi. Itu bisa menjadi realitas yang diyakini berdasarkan pengalaman atau keyakinan. Jadi apakah hal-hal gaib termasuk asumsi atau bukan? Itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Jika seseorang menerimanya tanpa bukti dan hanya mengandalkan dugaan, maka itu bisa disebut asumsi. Namun, jika seseorang mempercayainya berdasarkan pengalaman atau ajaran tertentu, maka itu lebih ke ranah keyakinan, bukan sekadar asumsi biasa. Seseorang bisa dikatakan sedang berasumsi jika keyakinannya hanya didasarkan pada apa yang dibaca atau didengar tanpa ada pengalaman pribadi atau bukti langsung, maka kepercayaannya berakar pada asumsi, bukan pengalaman empiris atau verifikasi pribadi. Namun, ini juga bisa masuk ke ranah kepercayaan sosial, di mana seseorang menerima sesuatu sebagai kebenaran, karena itu diajarkan oleh orang-orang yang dianggap memiliki otoritas atau kredibilitas. Misalnya tokoh agama, guru, atau buku tertentu. Jadi, meskipun secara teknis itu adalah asumsi karena tidak diverifikasi sendiri, dalam praktiknya, banyak orang membentuk keyakinan mereka dengan cara seperti ini. Itulah mengapa kritis terhadap informasi dan mencari pemahaman yang lebih dalam itu penting. Keyakinan itu sifatnya subjektif, karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, latar belakang budaya, lingkungan, dan sumber informasi yang diterima seseorang. Dua orang bisa membaca atau mendengar hal yang sama, tetapi keyakinan mereka bisa berbeda, tergantung pada bagaimana mereka memproses dan menafsirkannya. Jadi meskipun keyakinan umumnya subjektif, ada tingkatannya. Pertama, murni subjektif, berdasarkan perasaan atau pengalaman pribadi tanpa bukti. Kedua, intersubjektif, diterima oleh kelompok atau masyarakat karena adanya kesepakatan. Ketiga, objektif dalam sains dan logika, dapat diuji, diverifikasi, dan berlaku universal. Keyakinan tentang hal gaib misalnya lebih banyak berada di ranah subjektif atau intersubjektif, tergantung pada seberapa luas kepercayaan itu diterima dalam suatu budaya atau komunitas. Jika seseorang hanya meyakini sesuatu berdasarkan bacaan atau perkataan orang lain, tanpa pengalaman langsung atau verifikasi, maka keyakinannya masih bisa dikategorikan sebagai asumsi. Dalam hal ini, keyakinan tersebut lebih didasarkan pada kepercayaan terhadap sumber daripada pada bukti langsung. Seseorang mungkin tidak memiliki pengalaman pribadi, tetapi karena mereka percaya pada otoritas tertentu, misalnya tokoh agama, ilmuwan, guru, mereka menganggap informasi itu benar. Jadi, meskipun keyakinan itu bersifat intersubjektif, diterima oleh banyak orang dalam suatu komunitas, secara individu, orang yang mempercayainya tanpa pengalaman atau pembuktian, bisa dikatakan hanya mengasumsikan bahwa hal itu benar. Ini juga menjelaskan mengapa dalam banyak bidang, baik agama, sains maupun filosofi, ada dorongan untuk mencari pengalaman langsung atau pembuktian sendiri. Bukan hanya menerima begitu saja, berdasarkan otoritas. Jika kalian punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe.